Asik. Ya, salam sih. Makasih. Makan baru dulu. Oh iya, terima kasih. Baik Mbak, selamat datang ya di ruangan saya ini dengan Mbak Sulis ya, benar? Betul. Ya, Mbak Sulis. Sebenarnya saya izin perkenalan diri dulu ya, biar kita lebih akrab juga nih. Di sini saya Meli Juwita sebagai konselor yang akan memberikan bimbingan rohani Islam kepada Mbak Sulis, sebagaimana yang telah dijadwalkan ya. Nah, Mbak, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah ya, meskipun masih merasa lemah, saya bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas dan bertemu dengan orang baik seperti Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah ya, senang saya dengarnya karena meskipun kondisi Mbak belum pulih sepenuhnya, tapi masih ada rasa syukur gitu. Karena rasa syukur itu harus terus kita pelihara ya, karena sebagai bukti bahwa itu merupakan kekuatan iman kita gitu. Nah, sebagaimana juga yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah itu akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Nah, dari hadis tersebut Mbak pernah dengar nggak tuh terkait hadis itu? Dari itu tuh saya sering mendengar hadis itu sebenarnya. Nah, tapi jujur saja ada kalanya saya merasa sedih gitu, lelah, bahkan sempat bertanya-tanya gitu, kenapa sih saya yang harus mengalami ini gitu. Gitu. Itu perasaan yang sangat wajar sekali ya Mbak, karena kita ya pastinya ya manusia punya rasa takut, punya rasa gelisah atau lelah, dan juga kita masih punya harapan gitu. Tapi ingat kalau sakit itu bukan suatu hukuman, melainkan sakit itu cara Allah memberikan kasih sayangnya gitu. Atau sakit itu sebagai rahmat dari Allah. Nah, kadang-kala Allah itu rindu sekali dengan kita, mendengar kita berdoa, rindu melihat kita itu lebih dekat dengannya. Karena sakit ini sebagai salah satu cara Allah untuk mendekatkan diri kita gitu kepadanya. Tuh. Iya, jadi saya sering merenung gitu. Terus dulu saat saya sehat, saya kadang lupa bersyukur. Tapi sekarang saya justru merasa lebih sering mengingat pada Allah gitu. Terus tapi tetap saja gitu saya masih merasa takut kalau ini tuh akhir dari hidup saya gitu tuh, Mbak. Berarti Mbak lagi ngerasa takut ya gitu, takut ini tuh akhir dari hidup Mbak gitu. Oke Mbak, perasaan takut akan kematian itu adalah bukti kalau hati kita itu sadar gitu. Pastinya semua orang takut itu akan kematian, dan orang yang merasakan takut akan kematian itu sudah terketuk hatinya gitu oleh Allah, kalau Allah itu mengingatkan supaya kita lebih dekat lagi gitu. Tapi kita harus ubah nih ketakutan itu menjadi kekuatan atau menjadi persiapan juga gitu. Karena saat ini tentunya saya Mbak masih diberikan waktu gitu. Nah, itu berarti masih ada kesempatan, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk bertaubat, dan juga untuk memperbanyak amal. Seperti itu Mbak. Oh, seperti itu ya. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Mbak, agar hati saya itu lebih tenang dan tidak dihantui dari rasa takut itu? Agar hati kita lebih tenang, tentunya kita harus banyak berzikir ya, berzikir mengingat Allah. Bisa dengan mengucap istighfar, tasbih, seperti astagfirullahaladzim gitu kan, itu bisa 33 kali, bisa setelah sholat atau di saat Mbak ada waktu gitu. Terus selain berzikir juga Mbak bisa memperbanyak membaca Al-Quran atau membaca surat-surat tertentu seperti
Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, karena itu banyak sekali ya kandungan dari surat tersebut dan manfaatnya juga gitu untuk kita agar hati kita tuh lebih tenang gitu. Oh, seperti itu. Tapi Mbak, saya merasa malu gitu. Saya belum banyak berbuat kebaikan. Saya juga takut gitu, tidak cukup bekal untuk kembali kepada Allah itu. Mbak, nggak ada kata terlambat dalam taubat dan juga kebaikan, karena Allah itu pasti akan menerima taubat orang-orang yang kembali kepadanya. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Jadi kita sebagai hambanya gak usah segan dan gak usah malu untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah. Terima kasih Mbak sudah mengingatkan saya. Sekarang hati saya kayak lebih rasa tenang gitu. Alhamdulillah ya kalau gitu. Semoga saya juga mendoakan semoga Mbak itu diberikan ketenangan lahir dan batinnya, dan juga diberikan kemudahan dalam bertaubat serta memperbanyak amalannya. Iya, saya ingin seperti itu. Mohon doakan ya, Mbak. Semoga saya itu diberi ketenangan dan kekuatan untuk menerima semua ini dengan ikhlas. Ya Mbak, kita juga saling berdoa aja ya untuk kebaikan kita masing-masing. Semoga Allah juga memberikan kita berkahnya gitu, dan juga menerima taubat kita, ampunan kita, serta menerima amal kebaikan kita. Amin. Amin. Ya. Terima kasih ya Mbak. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak. Amin. Gimana perasaannya Mbak setelah tadi Mbak sudah bercerita dan juga saya menyampaikan beberapa hal untuk menenangkan hati Mbak? Ya sekarang alhamdulillah udah lumayan gitu ya, udah lumayan baik. Saya juga banyak-banyak terima kasih ya Mbak karena sudah mendengar keluh kesah dari saya gitu, nasihat-nasihat Mbak untuk saya. Ya sama-sama Mbak, terima kasih juga. Setelah ini Mbak juga nggak perlu sungkan ya untuk menghubungi saya jika Mbak ingin menceritakan atau berkeluh kesah kepada saya terkait proses pemulihan ini. Iya. Oke, untuk itu kita bisa dicukupkan ya Mbak Sulis. Terima kasih banyak sudah berkunjung. Terima kasih banyak sudah berkunjung ya Mbak. Ya Mbak, sama-sama. Karena sudah selesai, mari saya antarkan Mbak ke depan. Terima kasih ya Mbak. Ya.